Annyeonghaseyo yorobun. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Hangul ya. Nah, apa sih Hangul itu? Hangul itu adalah huruf dalam bahasa Korea ya. Dan di Korea itu penggunaan Hangul itu sebenarnya ada miripnya dengan bahasa Indonesia ya. Jadi terdiri dari huruf konsonan dan juga huruf vokal. Nah, di Autosmart sendiri nanti untuk pembelajaran Hangul ini akan dibagi menjadi dua part ya, yaitu part 1 dan part 2. Di video ini kita akan membahas tentang part 1 dulu ya. Kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi materi yang pertama adalah tentang huruf konsonan tunggal. Jadi di dalam bahasa Korea ini ada huruf konsonan dan vokal kan ya, seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama kita pelajari adalah yang huruf konsonan tunggal dulu. Jadi, apa saja sih hurufnya? Kita bisa lihat ini hurufnya seperti yang ada di sini ya, seperti yang ada di slide ya. Jadi, huruf yang bentuknya seperti ini, atau bisa juga kadang kalau di penulisan di kayak font HP, dia bisa garisnya agak miring seperti ini. Ini huruf G. Lalu yang seperti siku-siku ini huruf N. Lalu ini ada huruf D. Lalu yang huruf ini dia bisa disebut R atau L. Nanti di belakang juga akan ada penjelasannya ya, kapan dia dibaca R dan kapan dibaca L. Lalu yang seperti kotak ini dia adalah huruf M. Lalu yang seperti ini dia huruf B, dan yang seperti ini dia huruf S. Lalu yang seperti bulat ini dia bisa dibaca eng atau tidak dibaca. Ini nanti juga akan ada penjelasannya ya. Lalu untuk huruf J. Nah, huruf J bisa ditulis seperti ini, atau bisa juga terkadang kalau di font penulisan di HP ataupun biasa orang Korea menulis, dia bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi kalau di Hangul itu huruf-hurufnya penulisannya itu tidak kayak harus paten seperti apa gitu, tidak. Jadi ada saatnya kayak mereka tulisannya itu kayak contoh yang J ini ya. Ini kan mirip ya. Ini tetap dibaca J. Jadi bukan misal seperti bahasa Mandarin misalnya, kalau beda goresan beda arti. Kalau di Korea enggak ya. Jadi kayak ini J bisa ditulis pakai dua macam cara, seperti itu. Sama juga dengan H. H ini kalian bisa tuliskan seperti yang di gambar ini, seperti ini, maupun terkadang mereka juga orang Korea menulisnya seperti ini. Itu juga sama-sama dibaca H. Lalu ada huruf K. Nah, huruf K ini dia mirip dengan huruf G, tapi ada garisnya di tengah. Bisa juga seperti yang saya bilang tadi, dia hurufnya agak miring gini, lalu diberi garis di tengah. Itu juga dibaca K. Lalu kalau yang seperti huruf E, ini dia huruf T. Nah, lalu yang hurufnya seperti ini dibaca P. Dan untuk huruf ini, yang C ini, dia penulisannya seperti huruf J, tapi dia ada garis di atasnya. Jadi bisa seperti ini caranya. Maupun terkadang orang Korea bisa juga menulisnya seperti huruf J gini, tapi garisnya agak miring seperti ini. Itu juga bisa ya. Jadi tetap dibaca C. Nah, untuk 4 huruf yang ada di bawah ini, kita bisa lihat di sini dia dibacanya seperti KH, ini seperti TH, seperti PH, dan ini seperti CH. Maksudnya seperti apa sih? Jadi, huruf-huruf ini kalau kita baca, dia akan seperti ada bunyi H-nya. Jadi contoh seperti apa? Contoh kayak huruf ini nanti bacanya seperti kayak K. Yang ini ta, ini pa, ini ca gitu. Ka, ta, pa, ca. Nah, nanti di belakang akan ada beberapa contoh ya. Nah, contoh yang paling gampang dan paling sering dilihat mungkin yang CH ini. Mungkin kalian kalau tahu biasa ada artis-artis Korea kayak namanya aja. Contoh Cha Eun atau Choi misalnya gitu kan, kita biasa ditulisnya pakai CH ya. Itu karena kita membacanya seperti Cha Eun. Kita ngomongnya bukan Cha gitu kayak sedikit ada H-nya gitu ya, menjadi Cha gitu. Lalu kita masuk ke huruf vokal.
Untuk yang huruf vokal, ini agak beda ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kita hanya A, I, U, E, O ya. Kalau di Korea, bisa kita lihat, ini ada beberapa huruf vokal. Sekarang akan saya bacakan, dan nanti kalian bisa coba sambil diikutin ya. Jadi, oke, kita mulai ya. Yang ini hurufnya dibacanya A. Ini ya. Lalu yang ini bacanya O. Jadi bacanya O. Ya. E-nya tidak kebaca, bacanya O. Lalu yang ini dibacanya yo. Yo. Sama, E-nya tidak terbaca. Lalu yang ini bacanya O. Yang ini you. Jadi yang O dan O ini orang sering tertukar. Jadi bedanya, ini kalau yang O ini, dia bacanya seperti mulut kita bukanya lebih lebar. Jadi ngomongnya O. Kalau yang O ini, mulut kita nutupnya lebih kecil. Jadi O. Jadi ini bacanya, saya ulang ya. O, yo, O, yo. Oke. Lalu kita lanjutkan, ini dibacanya U. Yang ini yu. Ini bacanya E. Ya, U-nya tidak terbaca. Bacanya E. Kayak contoh misal artis Korea, misalnya namanya Seulgi. Jadi, misalnya kita mau baca namanya Seulgi ya, itu kita U-nya tidak terbaca, tapi hanya E saja. Seulgi. Lalu kayak contoh ada Lee Seung-gi, gitu kan juga Seung ya, itu U-nya tidak terbaca ya teman-teman, itu harus diperhatikan. Jadi, bacanya hanya E saja. E. Seulgi. Seunggi, seperti itu. Itu yang E ini. Ini tadi contohnya ini ya, Seulgi sama Seunggi. Ini bacanya Seng, ini Sel. Lalu ini ada I biasa. Nah, yang bawahnya ini bacanya Y, Y. Seperti itu. Nah, ini kayak Y, Y. Untuk yang huruf ini, Y sama Y, ini kalau dipakai ketika pemakaiannya nanti, terdengarnya akan sangat mirip. Terus kapan kita tahu, kapan pakai yang ini, kapan pakai karena kan terdengarnya mirip. Nah, itu kuncinya adalah kita harus hafal hurufnya dari kata tersebut. Kayak contoh kalau kalian tahu kayak sarang he. Sarang he itu kan biasa orang langsung menulisnya langsung tahu ya kalau tulisannya pakai hai gini kan ya, padahal bacanya sarang he, itu dia pakai yang ini ya, gitu. Atau misal nama orang, namanya Yeri. Nah, kalau Yeri ini kan pakai ini kan, pakai Y maksudnya, pakai Y yang ini. Jadi kita nanti tulisnya pakai Y yang itu. Jadi kita harus hafal kalau yang Y ini, gitu. Saya ulang sekali lagi dari awal. Nanti setelah saya baca semua, kalian bisa sambil latihan untuk membaca juga ya. Jadi saya mulai. Ini ada A, ya, O, yo, O, yo, U, yu, E, I, Y. Saya ulang sekali lagi ya. A, ya, O, yo, O, yo, U, yu, E, I, Y. Oke, nanti bisa latihan dibaca juga ya. Sekarang kita masuk ke cara penulisan Hangul ya. Jadi penulisan Hangul itu dituliskan berdasarkan pemisahan suku kata. Jadi misalnya baju, maka akan dituliskannya nanti ba dan ju. Lalu mata, maka akan dituliskannya ma dan ta. Seperti itu ya. Nah, untuk huruf-huruf vokal dengan garis panjang vertikal, jadi yang garisnya seperti ini, lebih cenderung seperti ini, itu akan dituliskan di sebelah kanan huruf konsonan. Jadi contohnya ada huruf ini, O, Yo, A, Ya, I, Y, atau bisa kita lihat yang hurufnya garisnya vertikal, ada huruf ini, A, Ya, O, Yo, lalu ada
I, terus ini Y, Y. Karena dia garisnya lebih cenderung ke vertikal kan. Nah, untuk garis-garis yang vertikal ini nanti dia akan dituliskan di sebelah kanan huruf konsonan. Sedangkan yang garis panjangnya horizontal atau yang garisnya lebih seperti ini, itu akan ditulis di bawah huruf konsonan. Jadi seperti ini. Ini ada yo, ini ada yu, u, ada yu, ada ada o. Nah, ini kan dia garisnya lebih cenderung ke horizontal seperti ini ya. Jadi huruf-huruf ini, o, yo, u, yu, dan ini akan diletakkan di bawah huruf konsonan. Seperti itu ya. Jadi kita langsung masuk ke contoh aja ya. Misal ini ada banana. Nah, banana seperti yang tadi saya bilang, penulisannya berdasarkan pemisahan suku kata. Jadi dipisah banana. Sekarang kita bisa tulis sekalian kalian lihat materi kalian ya. Jadi misalnya banana, berarti kita tulisnya B dulu, ya kan? Huruf konsonannya, lalu A. A itu kan garisnya seperti ini ya. Berarti dia vertikal. Berarti kalau vertikal ditulis di mana? Di kanan ya. Jadi ba, lalu N itu seperti siku-siku tadi, sama A-nya di kanan dan nah. Jadi banana tulisannya seperti itu. Lalu ini ada buso. Buso. Ingat ini bacanya O ya. Buso. Jadi kita bisa tuliskan B-nya dulu, lalu kita lihat huruf U. U tadi garisnya horizontal, maka dia ditulis di bawah. Lalu so-nya, S-nya seperti ini, dan O-nya dia bentuknya seperti ini. Jadi vertikal, maka dia ditulis di kanan. Lalu mungkin ada yang pernah dengar nih, borahe. Ya, borahe. Kita bisa tulisnya B, lalu O. O itu dia seperti ini, jadi garisnya horizontal. Dia diletakkan di bawah, lalu R, lalu A tadi di kanan ya, yang A tadi, lalu ada H. Nah, ini hanya misal kita tulis seperti ini, nah ini pakai yang E tadi ya. Jadi, karena ini garisnya seperti ini, maka dia diletakkannya di kanan karena dia vertikal. Borahe, seperti ini. Lalu ini ada contohnya, ada paju. Kita bisa tuliskan huruf P seperti ini, lalu A, dan J seperti ini, lalu U. U tadi yang ini ya, garisnya horizontal. Jadi ditulis di bawah, paju. Lalu ada baji. Ba, dia B, lalu A, dan itu ada J, J, dan I. Nah, seperti ini cara penulisan Hangul. Oke, harusnya sudah mulai paham lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem penulisan. Kalau satu suku kata itu terdiri dari 3 huruf. Ya, jadi terdiri dari 3 huruf. Nah, seperti apa contohnya? Misal kita mau nulisnya, misal mal. Mal ini kan satu suku kata terdiri dari 3 huruf ya kan? Atau lebih juga bisa sih. Jadi pokoknya dalam satu suku kata itu terdiri dari lebih dari 2 huruf. Itu kita bisa lihat contoh cara penulisan di sini. Jadi kalau di Korea itu susunannya adalah harus selalu diawali dengan konsonan. Jadi contoh misal ini untuk yang 2 suku kata misalnya konsonan vokal. Ini kalau vokalnya yang garisnya horizontal kan tadi di bawah. Jadi konsonan vokal. Nah, misalnya kayak kita mau nulisnya misalnya bul gitu ya. Itu kita bisa tuliskan konsonan, lalu U-nya kan dia horizontal. Jadi dia di bawah kan ya nanti U-nya, jadi vokalnya di bawah. Lalu nanti L-nya, L ini kan huruf konsonan lagi. L-nya nanti akan dituliskan di bawahnya. Jadi susunannya nanti konsonan, vokal, konsonan. Huruf konsonan yang akhir itu selalu diletakkan di bawah ya. Lalu misalnya ini yang tadi kalau konsonan lalu vokalnya vertikal diletakkan di kanan. Nah, kalau misalnya dia konsonan
vokal, lalu ada konsonannya lagi, kayak contohnya mal. Ini kan dia M-nya nanti ditulis dulu, lalu A-nya karena dia garisnya vertikal di kanan, dan L terakhir nanti akan dituliskan di bawah. Lalu nanti ada beberapa kata yang dia bisa ada dua konsonan di akhir. Kayak contohnya nanti misal tulisan misalnya mal. Kayak gini. Ini ada. Nah, itu nanti kalian penulisannya juga urutannya konsonan, vokal, lalu dua huruf konsonan ini nanti diletakkannya di bawah. Jadi dari kiri ke kanan. Konsonan, konsonan. Pokoknya urutannya harus selalu konsonan, vokal. Baru misal ada konsonan lagi, ditambah konsonan lagi. Pokoknya harus selalu konsonan, vokal, konsonan. Itu untuk urutannya ya. Lalu, sekarang kita masuk ke sini. Kalau misalnya dia lebih dari 3 huruf, kan tadi huruf konsonannya diletakkan di akhir ya. Kita bisa lihat contoh, misalnya ini mal. Jadi, dia M seperti ini, lalu A vertikal. Nah, L-nya diletakkan di bawah. Gitu ya. Lalu misal ini ada sam, kita tulis S-nya dulu, A-nya sama kayak yang di atas, lalu M-nya di bawah. Lalu misal ada mok, berarti M-nya dulu, lalu O di samping kan karena dia vertikal, lalu baru G-nya di bawah. Gitu. Itu contoh-contohnya ya. Nah, ini misalnya baju. Kita bisa lihat ya, baju. Ba dan ju. Seperti itu ya. Lalu misal ini namsan. Nah, kita bisa lihat. Na-nya seperti ini, M-nya di bawah. Lalu S dan A, lalu N-nya lagi di bawah. Lalu untuk ini ada mandu, misalnya. M, A, N-nya di bawah, lalu dia D-nya ini dan U-nya di bawah. Mandu, seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa coba kerjakan ya. Ini bisa ditulis hanggelnya, lalu nanti bisa kalian kirimkan ke tutor kalian masing-masing. Oke? Semangat! Sekarang kita masuk ke pemakaian huruf eng ya. Jadi aturan pemakaiannya itu ada 2 macam. Jadi huruf eng ini seperti yang tadi tertulis, dia bisa dibaca eng atau tidak dibaca. Kapan sih kita tahu kapan dia dibaca eng dan kapan dia tidak dibaca? Kita bisa lihat di sini. Huruf yang bulat ini dia akan dibaca sebagai eng ketika berada di akhir suku kata. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh di sini, misalnya ini ada gang. Nah, ini engnya di akhir kan? Dia dibaca eng. Lalu ada song. Song, ini engnya di akhir kan? Dia dibaca eng. Lalu ada deng. Engnya di akhir, dibaca eng. Terus ada jung. J-U, eng. Dia juga engnya dibaca. Lalu misalnya ada hyong. Ini H. Lalu yo yang seperti ini dan engnya di akhir. Jadi dibacanya hyong. Ketika engnya di akhir, dia akan dibaca sebagai eng. Nah, lalu aturan yang kedua adalah huruf ini dia tidak akan dibaca ketika berada di awal suku kata. Jadi ketika dia berada di awal suku kata, dia tidak dibaca. Kenapa sih? Karena fungsinya adalah sebagai huruf konsonan yang mengikuti huruf vokal. Jadi, kalau kalian ingat tadi, peraturan menulis Hangul itu harus konsonan, vokal, konsonan. Jadi harus diawali dengan konsonan. Tidak boleh diawali dengan vokal. Sedangkan tidak semua huruf atau semua kata diawali dengan huruf konsonan kan. Contoh misal kita bisa lihat ini ada ayam. Nah, ayam itu A kan huruf vokal. Yam juga diawali dengan huruf vokal. Tapi kalau di Hangul, dia tidak boleh ditulis langsung huruf vokal di awal. Maka kita bisa pakai huruf eng ini sebagai bantuan. Jadi, kalau kita mau tulis huruf vokal di awal, kita beri eng ini dulu. Baru A. Sama dengan ya juga.
eng dulu baru ya, lalu M-nya nanti di bawah. Jadi huruf yang di awal suku kata ini, dia tidak dibaca ya. Dia tidak dibaca. Oke, dia hanya sebagai pelengkap saja. Karena memang tidak boleh dalam peraturannya. Jadi ini ayam, tulisannya seperti ini. Lalu misal ini ada eng. Eng, ini kan dia diawali dengan e atau hurufnya vokal kan. Tapi tidak boleh ditulis langsung kan, e dulu. Maka kita bisa kasih ini, yang bulat ini. Lalu kita kasih e, baru eng yang di akhir ini kita tulis lagi di sini. Jadi dia dibacanya eng seperti ini. Lalu kita bisa lihat, misal ini ada opso. Opso. Mungkin kalian pernah dengar opso. Opso. Tidak ada artinya opso. Nah, opso ini pemisahannya itu yang asli adalah seperti ini. Ops dan o. Memang dari Korea asli pemisahannya seperti ini ya. Harus dipisahnya ops dan o. Ketika kita mau nulis ini, ops ini, kita bisa lihat, oh ini kan hurufnya vokal ya. Berarti tidak boleh langsung ditulis o. Maka kita butuh huruf ini, baru O-nya di sini. Dan ini seperti penulisan yang tadi, kalau ada dua konsonan dalam satu suku kata, maksudnya konsonan akhir dalam satu suku kata, kita bisa tulisnya dari kiri ke kanan. B dan S seperti ini. Lalu O-nya yang kedua, dia kan juga berdiri sendiri kan, kita kasih ini dulu, baru O, opso. Lalu ini ada yang. Yang juga, ya kan hurufnya vokal ya, berarti kita harus kasih ini dulu, baru ya, lalu baru eng-nya di bawah, ini yang dibaca. Jadi yang, biasanya seperti itu. Lalu ini contoh lagi ada uyu. Nah, uyu, itu u kan dia hurufnya vokal, berarti harus diberi ini dulu, baru u, dan nanti baru yu-nya juga diberi ini, baru yu. Sorry, itu kecoret ya, jadi ini tidak ada garis di sampingnya. Nah, bentar. Jadi uyu seperti ini. Lalu ini ada ap e atau dibacanya ap. Penulisannya tetap pemisahannya seperti ini ya, ap dan e. Ap dia vokal harus diberi ini dulu, baru a, p-nya di bawah, baru e-nya ditulis sama karena dia vokal harus diberi ini dulu, baru e-nya di samping. Seperti itu ya. Oke, kalian bisa coba kerjakan juga ya ini penulisan-penulisannya untuk huruf yang perbedaan huruf eng ini. Oke, bisa dicoba kerjakan dan dikirimkan ke tutor kalian masing-masing. Kita lanjut. Sekarang masuk ke perbedaan cara membaca huruf ini. Yang tadi huruf seperti ini dia kan bisa dibacanya R atau L, ya kan? Jadi misalnya kita mau membaca huruf ini, itu ada peraturannya, yaitu huruf ini akan dibaca R ketika dia berada di awal suku kata. Di awal suku kata. Kita bisa lihat sambil kalian pelan-pelan latihan membaca juga ya di sini ya. Jadi, ini yang pertama ada sa, lalu ini tadi ada hurufnya. Nah, dia di awal suku kata kan, maka dia akan dibacanya R. Lalu di sebelahnya ada A, dan yang di bawah ini dia dibacanya eng ya kan. Sarang, baru itu ada H, dan ini E. Sarang he. Nah, R yang di tengah-tengah ini kan dia di awal suku kata. Jadi dia dibacanya sebagai R. Sarang he. Gitu. Lalu yang bawah ini, dia ada do, ya ini do, lalu ini si yang kedua, dan ini R kan di awal ya, jadi dia dibacanya R. Do, si, rak. Oke, lalu yang bawahnya kita bisa lihat ini bacanya so, dan sebelahnya ini dibaca R juga karena di awal suku kata. So, ryu. Jadi ini bacanya ada sarang he, ini ada do, si, rak, ini ada so, ryu. Seperti itu. Sekarang kalau kita huruf ini dibacanya di akhir suku kata, dia akan dibacanya menjadi L. Jadi kalau dia berada di akhir suku kata, dia akan dibaca
L. Kita bisa lihat dulu yang ini ya. Ini kita bisa lihat ini hurufnya M, A, lalu L-nya di akhir, jadi dibacanya L. Lalu ini ada B, U, lalu ini L-nya di akhir, jadi dibaca L. Ini jadi bacanya bul. Lalu ini ada D, O, dan ada huruf L di akhir, jadi bacanya tul. Tapi huruf-huruf yang tadi L yang ada di akhir itu, dia akan kembali dibaca R apabila diikuti huruf vokal. Jadi ini harus diperhatikan ya. Kita bisa lihat ini tadi kan mal, ini bul, ini tul, ya kan? Mal, bul, sama tul. Tapi kalau dia diikutin oleh huruf vokal, dia akan dibaca kembali menjadi huruf R. Karena kalau di Korea, huruf akhiran yang di akhir sini, kalau dia diikutin oleh huruf vokal, dia itu seperti kayak pindah ke atas sini. Jadi kayak dia pindah, makanya dia bacanya seperti seakan-akan R ini ada di awal. Jadi dia bacanya menjadi R lagi. Jadi ini contohnya, mal plus L bacanya menjadi mare. Bul plus I bacanya menjadi buri. Dul plus N bacanya menjadi duren. Seperti itu ya, itu perbedaannya. Sekarang kok kita mau menulis Bali, mana kira-kira yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Nah, pasti kalian menebak-nebak nih, mana ya kira-kira yang benar? Kita lihat ya jawabannya ya. Tarat. Jawabannya adalah, dua-duanya ini salah ya. Yang benar adalah Bali. Seperti ini penulisannya. Jadi huruf L, ketika ada huruf L di tengah-tengah, kayak kita mau nulis sesuatu yang huruf L-nya itu ada di tengah-tengah. Contoh, Bali, Malang, atau misalnya nama kalian Billy, atau misalnya Feli, atau siapa. Nah, kalau ada huruf L di tengah-tengah ini, kalian menulisnya pakai double L. Jadi misalnya Bali, kita nulisnya L-nya 2, di atas dan di bawah, Bali. Misalnya Malang, kita bisa tulis juga Mal, Lang, seperti itu. Misalnya teman kalian namanya Billy, berarti Billy, gitu. Atau misalnya nama teman, atau kalian mau nulis Villa misal, Villa, itu kalian nulisnya juga Bila, seperti itu ya. Itu untuk huruf L yang ada di tengah-tengah, kita tulisnya pakai double L seperti ini. Nah, ini ada latihan soal lagi, bisa dikerjakan, lalu dikirimkan ke tutor kalian masing-masing ya. Jadi, seperti biasa, yang hurufnya masih dalam bentuk huruf Latin diubah ke Hangul, lalu yang huruf Hangul bisa kalian tulis huruf Latinnya, ya, cara bacanya maksudnya. Oke, sekian untuk part 1. Sampai ketemu di video part 2.